Baik, Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas soal dari nomor 1135 sampai 1139. Nah, baik, kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama ini soal nomor 1135 merupakan lanjutan dari soal yang sebelumnya, yaitu 1134. 1135 ini soalnya adalah selesaikan persamaannya. Yang pertama A, 2 sin X sama dengan 0,5. Yang B, sin 2X sama dengan 0,5. Kemudian yang ketiga, sin X per 2 sama dengan 0,5. Dan yang terakhir, 2 sin 2X sama dengan 0,5. Nah, Bapak Ibu perhatikan bahwa semua konstanta yang 0,5 di sebelah kanan sama dengan ini semuanya sama. Sebelah ruas kanan ini semuanya sama. Namun yang sebelah kiri dari A, B, C, D, ini posisi duanya berbeda. Ada yang posisi sebagai periode, ada juga posisinya sebagai koefisien ya di depan X. Nah, periode di depan X ini akan memperlihatkan bahwa jawaban nanti apakah 0,5-nya yang dibagi 2 atau sudutnya yang dibagi 2. Nah, kita perhatikan soal yang A. 2 sin X sama dengan 0,5. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ. Mari kita selesaikan satu persatu. Karena 2 sin X sama dengan 0,5, berarti sin X-nya kita bagi 2, Bapak Ibu. Jadi sebelah kiri kita bagi 2, sebelah kanan kita juga bagi 2. Nah, jadi di posisi di sini, masing-masing ruas dibagi 2. Nah, setelah masing-masing ruas dibagi 2, maka didapatlah sin X sama dengan 0,25. Karena 0,5 dibagi 2 itu adalah 0,25. Nah, untuk mencari berapa sudut sin X, tentulah kita harus menghitungnya dengan menggunakan arcus sin atau inverse dari sin yang menghasilkan 0,25. Nah, setelah Bapak Ibu menghitung menggunakan kalkulator, maka didapatlah arcus sin dari 0,25 itu adalah 14,5 derajat. Ini kira-kira ya Bapak Ibu. Jadi pembulatannya menggunakan satu desimal di 1 angka di belakang koma sehingga menghasilkan 14,5. Kemudian X2 ini karena sinus ini menggunakan periode 180 dikurang, maka di kuadran 1 dan kuadran 2 positifnya sinus, hasil dari perhitungan di kuadran 2 adalah 180 derajat dikurang 14,5 derajat, sehingga menghasilkan 165,5 derajat. Nah, periode dari sinus adalah 360 derajat. Sehingga jawaban dari soal yang A ini adalah X sama dengan ya mendekati 14,5 derajat ditambah N kali 360. Jadi jawabannya adalah hasil sudut yang kita dapatkan ditambah kelipatan 360. Kemudian yang kedua juga bisa kita cari dengan menggunakan di sudut di kuadran 2 yaitu 165,5 derajat ditambah N kali 360. Nah, seperti itu cara menjawabnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau duanya bukan di depan sin tapi di depan X, sehingga jawaban soal yang B ini adalah sin X sama dengan 0,5. Nah, kita perhatikan bedanya di mana. Kalau yang sin 2X sama dengan 0,5, kita cari dulu arcus sin. Jadi bedanya ya, kalau tadi dibagi 2 dulu, ini langsung dicari bahwa arcus sin dari 0,5 itu adalah 30 derajat. Nah, kalau sin 2X itu sama dengan 0,5, kita tulis aja langsung 2X. Kalau tadi X ya. Kalau tadi X sama dengan 14,5. Tapi ini tidak. Jadi, kita cari dulu sudut yang menghasilkan arcus sinnya adalah 0,5. Sehingga didapatlah 30 derajat. Langsung dihitung sin 2X sama dengan 0,5. Maka 2X sama dengan 30 derajat. 30 derajat dari sudut yang kita dapat tadi ada ditambah N kali 360. Ini untuk yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang keduanya, karena sin di kuadran 2 juga positif, maka dia rumus yang keduanya adalah 2X sama dengan 180 dikurang 30 derajat. Nah, kita coba selesaikan persamaan yang pertama dulu, yang sebelah kiri. Karena di depan X-nya ada 2, maka semua bagian atau semua sisi dari ruas kiri maupun ruas kanan kita bagi 2. Jadi 2X dibagi 2, 30 derajat dibagi 2, kemudian 360 juga dibagi 2. Sehingga jawabannya adalah X sama dengan
15 derajat ditambah N kali 180 derajat. Jadi kenapa dibagi 2 semua? Karena di depan X-nya ada angka 2. Jadi nanti akan menyesuaikan kalau 3 ya dibagi 3. Kemudian yang sebelah kanan kita juga selesaikan. Karena 180 derajat dikurang 30 derajat itu adalah 150 derajat, maka semuanya dibagi 2. 2X dibagi 2, 150 derajat dibagi 2, kemudian N kali 360 derajat juga dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan 75 derajat ditambah N kali 180 derajat. Nah, jadi jawabannya dapat 2 penyelesaian ya Bapak Ibu. 15 derajat ditambah N kali 180 derajat dan X sama dengan 75 derajat ditambah N kali 180. Bapak Ibu perhatikan bahwa periodenya bukan 360 lagi tapi 180 derajat karena sudah dibagi dengan 2. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau X-nya bukan dikali 2 tapi dibagi 2? Nah, prosesnya sama, kita sudah tahu bahwa arcus sin 0,5 itu 30 derajat. Langsung diselesaikan sin X per 2 itu sama dengan 0,5. Caranya sama seperti tadi. Kalau tadi 2X sama dengan 30, sekarang X per 2 sama dengan 30 derajat ditambah N kali 360. Kita selesaikan yang sebelah kiri dulu. Nah, karena X per 2, nah di sini ya. Kalau di sini kita bagi 2, dibagi 2, kalau di sini kita kali 2. Nah, ini. Saya tulis dulu ini dikali 2. Setiap ruas. Nah, kalau di sini dikali 2 ya Bapak Ibu, bukan dibagi 2. Kalau dibagi 2 kan tadi kelihatan ya. Kalau dibagi 2 untuk yang B, semuanya dibagi 2. Sekarang semuanya dikali 2. Jadi setiap ruas dikali 2. X-nya per 2 itu dikali 2 menjadi X, kemudian 30 derajat juga dikali 2, 360 juga dikali 2. Sehingga menghasilkan X sama dengan 2 kali 30 derajat itu 60 derajat, 360 dikali 2 itu 720 derajat. Jadi jawaban yang sebelah kiri adalah X sama dengan 60 derajat tambah N kali 720 dikali 2. Kemudian yang sebelah kanan juga sama halnya. Kita kalikan 2 sehingga menghasilkan X sama dengan 2 kali 150 derajat ditambah 2 kali N kali 360 derajat. Sehingga menghasilkan X sama dengan 300 derajat ditambah N kali 720 derajat. Nah, jadi jawabannya adalah 60 derajat ditambah N kali 720 derajat. Dan X sama dengan 300 derajat tambah N kali 720 derajat. Nah, Bapak Ibu sekarang perhatikan bahwa periodenya bukan 360 derajat, tapi harus 2 kali lipat. Nah, jadi kalau tadi dibagi 2, dapat 180 yang B, yang C ini dikali 2, maka dapat 720 derajat. Nah, itu bedanya. Kemudian bagaimana kalau yang D? Yang D ini di depan ada 2, di dalam juga ada 2. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan Bapak Ibu adalah mencari dulu semua ruas kita bagi 2. Nah, di sini sama seperti yang A ya. Gabungan nih jadinya Bapak Ibu. Ini kita gabung ke 2 bagian. Nah, dibagi 2 ini sama dengan dikali setengah ya. Judulnya sama dengan dikali setengah, namun di situ kita tulis saja dibagi 2. Nah, karena dibagi 2, 2 yang di depan itu akan hilang. Karena 2 dibagi 2 itu adalah 1. Jadi hilangnya 2 di depan itu bukan tiba-tiba dicoret atau dibuang kemana. Nah, tapi 2 dibagi 2 itu adalah 1. Sehingga 1 di situ tidak dituliskan. Kemudian 0,5 dibagi 2 itu adalah 0,25. Nah, kita harus memastikan bahwa di depan sin ini tidak ada angka apa-apapun. Bagaimana caranya? Dengan membagi semua ruas dengan angka tersebut. Jadi dibagi dengan 2 dapat sin 2x, kemudian dibagi dengan 2 0,25. 0,5 dibagi 2 itu 0,25. Kemudian cari arcus sin dari 0,25. Nah, perhatikan ya bedanya Bapak Ibu. Kalau tadi yang B tadi langsung saja arcus sin dari 0,5, tapi kalau ini kita cari arcus sin dari 0,25 karena ada 2 di depan tadi. Nah, kalau sudah caranya seperti sama yang B. Sin 2x sama dengan 0,25, kemudian 2x sama dengan 14,5 derajat karena kalau kita cari pakai kalkulator sin yang menghasilkan 0,25 itu adalah 14,5 derajat. Sehingga
semua ruas kita bagi 2, 2x bagi 2, 14,5 dibagi 2, 360 derajat juga dibagi 2. Sehingga menghasilkan x sama dengan 7,25 derajat ditambah n kali 180 derajat. Kemudian yang sebelah kanan, kita kurangi dengan 180 derajat. 2x mendekati 180 dikurang 14,5, kemudian 14,5 itu kalau dikurangi ya, menghasilkan 165,5. Kemudian semua ruas kita bagi dengan 2, 2x bagi 2, 165,5 dibagi 2, 360 derajat juga kita bagi 2. Sehingga menghasilkan x sama dengan 82,75 derajat ditambah n kali 180 derajat. Nah, itu untuk jawaban yang 1135. Kita lanjut ke soal yang 1136. Prosesnya sama Bapak Ibu, 1136, cuma angkanya berganti. Yang tadinya 2, kini menjadi 3. Kemudian yang tadi sin, sekarang menjadi cos. Nah, ini bedanya ya. 3 cos x sama dengan negatif 0,5. 3 cos x per 3 sama dengan negatif 0,5. Cos 3x sama dengan negatif 0,5. 2 cos x per 3 sama dengan negatif 0,5. Jadi ada beberapa perbedaan dengan soal nomor 1135. Angka 2-nya menjadi 3. Kemudian sin-nya menjadi cos. 0,5-nya menjadi negatif. Nah, kita perhatikan kalau soal seperti ini bagaimana cara menyelesaikannya. Kita lihat yang pertama. Yang pertama 3 cos x sama dengan negatif 0,5. Nah, sama seperti yang tadi, maka hal yang pertama harus kita lakukan di sini. Karena ada angka 3-nya, maka setiap ruas dibagi 3. Nah, karena ada angka 3, maka setiap ruas harus kita bagi 3. Sehingga di depan cos x itu tidak ada angka lagi, karena sudah dibagi 3, sehingga menghasilkan dapatlah 1. Kemudian 0,5, kalau dibagi 3 itu Bapak Ibu menghasilkan negatif 0,5 dibagi 3, hasilnya adalah negatif 0,16666 terus ya, 6 sampai habis. Nah, di situ saya tuliskan 0,1677. Kemudian kita cari menggunakan kalkulator, sama seperti tadi prosesnya. Jadi kalau ada angka di depan cos x, ini langsung dibagi saja. Kemudian cari arcos dari negatif 0,1667. Karena menggunakan kosinus, maka kita harus mencari arcosinus. Arcusnya kosinus, bukan inverse dari sinus, tapi kosinus. Perhatikan soal. Didapatlah sudutnya 99,6 derajat. Nah, kita menggunakan sudut di kuadran 2 di situ karena kosinus itu akan negatifnya di kuadran 2 dan kuadran 3. Ya, maka didapatlah 99,6. Kemudian Bapak Ibu ingat bahwa kalau penyelesaian sinus itu satunya positif, satunya negatif dengan sudut yang sama. Sehingga X2-nya langsung saja saya tulis negatif 99,6 derajat. Langsung dikasih saja tanda negatif. Nah, kemudian periode dari kosinus sama seperti sinus 360 derajat sehingga menghasilkan jawaban yang pertama 99,6 derajat ditambah n kali 360 derajat. Kemudian jawaban yang kedua negatif 99,6 derajat ditambah n kali 360 derajat. Nah, untuk yang ini Bapak Ibu, untuk yang bagian X2 ini juga bisa kita tuliskan dengan sudut yang positif, boleh saja. Dengan cara Bapak Ibu kita kurangi 360 derajat dikurang dengan 99,6 derajat. Nah, jadi langsung dituliskan di sini boleh. Sehingga menghasilkan kalau kita hitung ya, dapatlah 260,4 derajat. Nah, ini kalau mau menggunakan sudut positif. Jadi yang jawaban yang kedua ini bisa kita tuliskan selain ini ya. Boleh juga dituliskan dengan cara menggunakan sudut yang positif. Nah, jadi jawabannya boleh pakai menggunakan 260,4 derajat ditambah n kali 360. Seandainya Bapak Ibu mau menjawab dengan menggunakan sudut di kuadran 3. Jadi kuadran 2-nya V sama dengan 99,6 derajat ditambah N kali 360. Kemudian kuadran 2-nya, kuadran 3-nya 260,4 derajat ditambah N kali 360. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan sudut yang negatif atau sudut yang positif. Nah, ini terserah. Kalau mau yang positif dua-duanya ya dikurangi saja dengan 360 derajat. Kemudian yang B.
Yang B tadi cos X per 3 sama dengan negatif 0,5. Nah, langsung saja Bapak Ibu cari arc cos dari negatif 0,5 untuk sudut kosinus. Untuk kosinus yang menghasilkan negatif 0,5 itu adalah 120 derajat. Jadi kalau Bapak Ibu cari cos 120 derajat itu negatif 0,5. Langsung dihitung sama seperti tadi. Cos X per 3 sama dengan negatif 0,5. Kemudian X per 3 sama dengan 120 derajat. Didapat dari sudut yang sudah kita temukan tadi. Kemudian Bapak Ibu kalikan 3. Kedua ruas kali 3. Nah, dikali 3 saja kedua ruas, maka didapatlah X per 3. Itu kalau dikali 3, maka 3-nya menjadi 1 ya. 3 per 3 itu 1. Sehingga cukup kita tuliskan X saja, kemudian 3-nya dikali 120, 3-nya juga dikali 360. Sehingga menghasilkan X sama dengan 360 derajat ditambah N kali 1080. Karena 3 kali 360 itu adalah 1080. Kemudian yang kedua, yang sebelah kanan, kita juga bisa menggunakan X per 3 sama dengan 360 dikurang 120. Ingat Bapak Ibu ini adalah kosinus, sehingga rumusnya adalah 360 derajat dikurang 120 derajat. Ditambah N kali 360, caranya sama. Kedua ruas kita kalikan 3, maka yang sebelah kanan ini adalah X sama dengan 360 dikurang 120 itu 240 Bapak Ibu. Sehingga kita kalikan dengan 3-nya adalah 240. 3 kali 240. Kemudian 3 juga dikalikan dengan 360 derajat. Menghasilkan X sama dengan 720 ditambah N kali 1080 derajat. Jadi 3 kali 360 itu 1080. 3 dikali 240 itu adalah 720 derajat. Nah, didapatlah jawaban yang B. Jawabannya adalah X sama dengan 360 derajat ditambah N kali 1080 dan X sama dengan 720 derajat ditambah N kali 1080 derajat. Nah, itu kalau X per 3. Bagaimana kalau kosinusnya 3 bukan X per 3? Nah, ini dibalik ya. Kalau sinus tadi angka 2 dulu baru X per 2. Kalau di kosinus ini dicontohkan untuk soal yang ini adalah per 3 dulu. Kemudian bagaimana kalau 3? Nah, ini tentunya nanti Bapak Ibu akan ketemu kedua ruas bagi 3. Hampir sama caranya Bapak Ibu, namun kalau dia X per 3 itu dikali, maka kalau 3X, ini kita cari dulu kosinus arc cosnya dari negatif 0,5, caranya sama seperti yang B, didapatlah 120 derajat. Bapak Ibu bisa mencari menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri juga bisa. Didapatlah cos 3X sama dengan negatif 0,5. Nah, 3X-nya kita tuliskan sama dengan 120 derajat. Karena tadi sudah kita temukan sudutnya ditambah N kali 360 derajat. Nah, jadi yang sebelah kiri ini, karena di depan X-nya ada 3, kita bagi dengan angka 3. Nah, kalau di depan X-nya ada 2, maka kita bagi dengan 2. Kayak seperti yang 1135 tadi. Nah, maka untuk soal yang ini kita bagi 3, didapatlah X sama dengan 40 derajat ditambah N kali 120 derajat. Karena 120 dibagi 3 itu 40 derajat, 360 dibagi 3 itu 120 derajat. Sehingga dapatlah kita solusi yang pertama. Solusi yang kedua, 3X sama dengan 360 derajat dikurang 120 derajat. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ketika saya mengerjakan soal yang sinus tadi, maka kita mencarinya menggunakan 180 dikurang, karena kuadran 2. Sementara kalau menggunakan kosinus, kalau soalnya kosinus, kita menggunakan 360 derajat dikurang, karena sudutnya positif di kuadran 4. Sehingga hasilnya kita bagi 3 juga, didapatlah 3X per 3 sama dengan 240 derajat per 3 ditambah N kali 360 derajat per 3. Sehingga 3 dibagi 3 itu 1, cukup ditulis X saja. 240 dibagi 3 itu 80 derajat. 360 dibagi 3 itu adalah 120 derajat. Didapatlah dua solusi. Solusi yang pertama 40 derajat ditambah N kali 120 derajat. Kemudian solusi yang kedua adalah X sama dengan 80 derajat ditambah 120 derajat. Nah, seperti itu cara menjawab yang soal nomor C. Kemudian yang D. Nah, di sini ada 2 dan ada juga 3 Bapak Ibu. Jadi langkah yang pertama ini adalah kita bagi 2.
Perhatikan Bapak Ibu, dibagi 2 yang di sini, ini adalah angka yang di depan cos. Jadi kalau ada angka di depan cos, langkah yang pertama adalah kita bagi dengan angka tersebut. Jadi biar tersisa cos X per 3, kemudian negatif 0,5-nya dibagi 2, menghasilkan negatif 0,25. Nah, kalau Bapak Ibu mencari menggunakan arcos, inverse dari negatif 0,25 itu akan mendapatkan sudut negatif 104,5. Karena kosinus negatif di kuadran 2, maka hasilnya itu harusnya di kuadran 2 atau kuadran 3 juga bisa. Nah, tapi kita menggunakan kuadran 2 saja di sini. Kemudian cos X per 3 itu sama dengan negatif 0,25. Kita selesaikan sama seperti yang tadi. X per 3 sama dengan 104,5 derajat ditambah N kali 360 derajat. Nah, di sini uniknya Bapak Ibu beda tadi ya. Kalau tadi ada 3 sama 3, ini akan kelihatan bedanya. 2-nya kapan dibagi, kemudian 3-nya kapan dikali. Nah, ini kelihatan sekali jelas. Bahwa 2-nya ini dibagi ketika di awal. Nah, jadi kalau ada angka di depan cos atau di depan sin, di depan tangan, itu dibagi di awal. Namun ketika angkanya di depan atau dibagi dengan X, ya, seperti yang ini ya, X per 3, kemudian misalnya 3X, nah itu dikali atau dibaginya setelah menyelesaikan persamaan. Nah, jadi ketika di sini baru kita kalikan dengan 3 lagi. X per 3, kemudian 3 dikali 104,5, 360 juga dikali 3. Sehingga hasilnya adalah 313,5 ditambah N kali 1080 derajat. Itu yang pertama solusinya. Kemudian yang sebelah kanan, kita kurangi dengan 360 derajat. Sehingga X per 3 mendekati 360 derajat dikurang 104,5 derajat. Ditambah N kali 360 derajat. X-nya sama dengan 3 kali 255,5 derajat. Ditambah 3 kali N kali 360 derajat. Sehingga menghasilkan 3 kali 225,5 derajat itu 766,5. Ditambah N kali 1080. Jadi kita sudah mendapatkan 2 solusi. Solusi yang pertama X sama dengan 313,5 derajat ditambah N kali 1080 derajat. Dan solusi yang kedua X sama dengan 766,5 derajat ditambah N kali 1080 derajat. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu cara menjawab nomor 1135 dan 1136. Hampir sama, silakan diulang kembali jika belum paham. Kemudian soal nomor 1137. Nah, jadi 1137 ini kita bisa baca soalnya seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Jona menyelesaikan persamaan cos 2X sama dengan 0,5 dan melewatkan 2 hal. Nah, apa itu? Jadi 2 hal apa yang dilewatkan oleh Jona ketika dia menyelesaikan cos 2X sama dengan 0,5, dia cuma menuliskan bahwa 2X sama dengan 60 derajat ditambah N kali 360, kemudian X sama dengan 30 derajat ditambah N kali 360. Jadi ada 2 hal yang dilupakan oleh Jona. Apa itu? Nah, mari kita analisis persamaan cos 2X sama dengan 0,5 dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Jona ini. Kemudian kita akan melihat 2 hal yang mungkin terlewatkan dalam proses penyelesaian yang dilakukan oleh Jona. Kita lihat bersama-sama. Kalau cos 2X sama dengan 0,5. Bagaimana langkah penyelesaiannya? Jadi persamaan awalnya adalah cos 2X sama dengan 0,5. Kita lihat cos yang menghasilkan 0,5. Nah, dari identitas trigonometri kita tahu bahwa kosinus 60 derajat itu sama dengan 0,5. Atau kalau Bapak Ibu mau mencari seperti biasa, kita tahu bahwa ya, ini bisa diganti juga bahwa arc cos 0,5 itu sama dengan 60 derajat. Jadi kalau menggunakan kalkulator, Bapak Ibu cari arc cos 0,5. Arc cos 0,5 itu kalau kita cari dapatlah 60 derajat. Atau kalau kita balik, kosinus 60 derajat sama dengan 0,5. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, solusi untuk 2X adalah kalau kita menggunakan cara yang 1135 dan 1136 ya, ini tidak saya jelaskan lagi bagaimana cara mendapatkan
2X sama dengan 60 derajat ditambah N kali 360 derajat. Jadi kita ikuti saja dengan cara yang sebelumnya. Dari soal 1135 dan 1136. Nah, namun juga ada solusi lain di kuadran 4, yaitu 2X sama dengan 360 dikurang 60 derajat. Nah, ini yang mungkin dilupakan oleh Jona. Jadi hal yang pertama dilupakan oleh Jona adalah Jona hanya menuliskan salah satunya saja, yaitu 2X sama dengan 60 derajat tambah 360. Sementara yang satunya di kuadran 4, ini tidak dituliskan. Jadi ini hal yang pertama yang dilupakan oleh Jona dalam menyelesaikan soal ini. Seharusnya ada juga sebelahnya, Jona menuliskan 2X sama dengan 300 derajat tambah 300 N kali 360. Jadi di sini harusnya 300 ini juga solusi, karena ada sudut lain di kuadran 4. Nah, jadi ini yang pertama dilupakan oleh Jona. Kita catat yang pertama. Kemudian yang kedua. Dari solusi di atas kita dapat membagi kedua sisi dengan angka 2. Nah, ini sudah saya jelaskan di soal yang sebelumnya. Jadi solusi yang pertama tadi di kuadran 1 kita bagi 2 dulu semuanya. Didapatlah X. Nah, di sini saya kasih tanda kuning ya. Nah, yang bagian kuning ini kita bagi dengan 2. Sehingga didapatlah persamaan yang pertama 30 derajat. X sama dengan 30 derajat ditambah N kali 180 derajat. Nah, sudah dijelaskan di soal sebelumnya bagaimana cara membaginya dengan 2 semua. Nah, kemudian yang hijau juga kita bagi 2. Sehingga didapatlah 300 derajat dibagi 2, 150 derajat ditambah N kali 180 derajat. Nah, kalau kita lihat dari jawaban Jona tadi, Bapak Ibu, kita lihat lagi. Perhatikan baik-baik bahwa Jona menjawab ini tidak dibagi 2, Bapak Ibu. Dia masih menuliskan bahwa X sama dengan 30 derajat ditambah N kali 360. 2X-nya dibagi 2, 60 derajatnya dibagi 2, sementara 360 derajatnya tidak dibagi 2. Harusnya dibagi juga. 360 dibagi 2 sehingga 180 derajat. Jadi ini hal yang kedua yang dilupakan oleh Jona. Nah, jadi kita sudah dapat ya 2 hal. Jadi 2 hal yang mungkin terlewatkan oleh Jona adalah yang pertama, membagi solusi pertama dengan 2. Jadi Jona menuliskan X sama dengan 30 derajat tambah N kali 360 untuk solusinya. Harusnya membagi kedua sisi dengan 2. Jadi oke, 2X-nya dibagi 2, 60 derajatnya dibagi 2, tapi Jona lupa membagi 360 dengan 2. Sehingga harusnya solusinya adalah X sama dengan 30 derajat ditambah N kali 180. Jadi kesalahan Jona adalah menuliskan 360. Harusnya dibagi 2, 180 derajat. Kemudian Jona juga melupakan hal yang kedua. Perhitungan untuk nilai X dari solusi kedua. Seperti yang saya sebutkan tadi, Jona hanya mencantumkan solusi dari kuadran 1, yaitu 60 derajat. Tetapi dia melewatkan solusi dari kuadran 4. Yang 300 derajat. Nah, ini berarti Jona tidak mempertimbangkan semua kemungkinan sudut yang menghasilkan nilai kosinus yang sama. Harusnya kalau soalnya cos 2X sama dengan 0,5 itu bukan cuma satu jawaban. Nah, jadi Jona hanya mencantumkan satu solusi saja untuk X, yaitu 30 derajat tambah N kali 360, dan ini juga sebenarnya keliru, sudah dibahas di yang ini ya, hal yang pertama bahwa harusnya bukan 360 juga, tapi 180. Jadi Jona melewatkan hal yang pertama, kemudian juga melewatkan solusi kedua. Jadi dia seharusnya juga mencantumkan solusi dari sudut yang kedua, yaitu X sama dengan 150 derajat ditambah N kali 180 derajat. Nah, jadi 2 hal itu yang harus dituliskan oleh Jona. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu soal yang seperti itu dan mengerjakan sama seperti yang cara Jona mengerjakan, artinya Bapak Ibu lupa terhadap 2 hal tersebut. Yaitu lupa membagi 360 dengan 2, juga kadang lupa mencari solusi yang lain selain sudut di kuadran 1. Harusnya juga Bapak Ibu cari pasangannya. Kalau sinus berarti cari juga sudut di kuadran 2. Kalau kosinus cari juga sudut di kuadran 4. Kalau tangan nanti, nah Bapak Ibu juga cari sudut di kuadran 3. Jadi sinus 2, kosinus 4, tangan itu 3. Kita lanjut soal yang berikutnya, 1138. Soal 1138 ini sudah mulai menyelesaikan persamaan langsung. Jadi di situ selesaikan persamaan dan jawab dengan sudut pada interval tertentu. Kita lihat yang A, 1 tambah cos V sama dengan 0,35
rentangnya dari 0 derajat sampai 720 derajat. Nah, soal yang A ini ada angka 1 ditambah cos V. Oleh karena 1 ini ada menggunakan tanda tambah ya, positif. Nah, maka ini apa yang harus kita lakukan? Kedua ruas dikurang dengan 1. Nah, kedua ruas dikurangi dengan 1. Satunya dapat dari mana? Dari angka yang ada tertulis di depan cos. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kalau angkanya tidak ada tanda tambah atau kurang, berarti dia kali. Nah, kalau kali itu berarti harus dibagi. Nah, kalau dia ditambah, maka dia harus dikurang. Karena kedua ruas harus dikurangi 1. Supaya 1 yang di depan cos V itu habis. Atau kalau 1 dikurang 1 itu 0. Nah, Bapak Ibu kurangi saja 0,35 dikurang 1, kemudian didapatlah cos V sama dengan negatif 0,65. Nah, kalau sudah dapat cos V sama dengan 0,65, berarti kita sudah menuju ke penyelesaian akhir, karena sama seperti soal di 1135 dan 1136 tadi. Kalau sudah didapat cos V sama dengan negatif 0,65, berarti langsung saja Bapak Ibu cari arcos dari negatif 0,65 yang menghasilkan 130 derajat, 130,5 derajat. Kemudian yang kedua tadi sudah saya sebutkan bahwa solusi kedua itu kita bisa menuliskan dengan menggunakan rumus sudut negatifnya. Namun juga bisa kita tuliskan menggunakan hasil dari 360 dikurang 130,5. Nah, jadi juga bisa kita menggunakan pengurangan dengan di kuadran 4. Nah, sehingga hasilnya selain negatif, kita bisa menuliskan bahwa hasilnya adalah 229,5 derajat. Nah, jadi solusinya didapat 2 sudut. Yang pertama 130,5 derajat ditambah N kali 360. Kemudian yang kedua negatif 130,5 ditambah N kali 360. Atau yang sebelah belakang ini juga bisa kita tuliskan. Berapa tadi? 229,5 derajat ditambah N kali 360 derajat. Nah, sudah dapat? Sekarang kita masuk ke interval, Bapak Ibu. Karena di sini diberikan interval, maka pertanyaannya kita jawab dengan semua sudut yang ada pada interval tersebut. Nah, kali yang pertama, kita cari solusinya dari interval 0 sampai 720 derajat untuk sudut yang pertama. Jadi, kita menggunakan persamaan yang pertama. 130,5 ditambah N kali 360 derajat. Kita masukkan N 0 sama 1. Kenapa 0 dan 1? Nanti Bapak Ibu kalau kita masukkan lebih dari 0 atau 1, maka dia akan lebih dari 720 derajat. Artinya di luar rentang yang diminta oleh soal. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu fokus saja masukkan N dengan angka yang sesuai dengan rentang yang diberikan. Nah, kita coba ya. Kita masukkan 0 di situ. N kali 130 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Nah, seperti yang kita ketahui 0 kali 360 derajat itu adalah 0. Sehingga kita cukup menuliskan jawaban akhirnya sama seperti yang angka yang pertama, 130,5 derajat. Kemudian yang kedua, 130,5 derajat ditambah 1 kali 360. Nah, karena N-nya 1 Bapak Ibu. Karena N-nya 1, maka kita kalikan 360 dengan 1. Tetap 360. 360 kalau dijumlahkan dengan 130,5 derajat, didapatlah 490,5. Jadi didapat dua sudut, 130,5 derajat, 490,5 derajat. Nah, bagaimana kalau N-nya 2? N-nya 2 Bapak Ibu. Nah, kita coba. Kenapa tidak saya tuliskan sebelumnya bahwa N-nya 2? Ternyata setelah kita ganti N-nya dengan 2, ini di luar dari interval yang telah ditentukan. Nah, 2 kali 360 saja, ini sudah 720 gitu ya.
720 derajat. Apalagi kalau ditambah dengan 130 derajat. Nah, berarti akan semakin besar. Maka ini tidak saya tuliskan sebagai solusi. Karena ini kenapa? Karena ini sudah di luar dari interval. Nah, maka ini tidak masuk ke dalam jawaban. Nah, itu alasannya ya Bapak Ibu. Jadi kita cukup memilih 1 dan 0. 0 dan 1. Kemudian dari solusi yang kedua. Di sini saya masih menggunakan yang negatif. Nah, kalau kita menggunakan yang negatif, kita tentunya tidak bisa menggunakan angka 0. Karena kalau kita tuliskan 0 di N-nya, maka jawabannya akan menjadi negatif 130,5. Nah, ini saya akan buktikan ketika kita menggunakan 0. Untuk N sama dengan 0, maka V mendekati berapa? Negatif 130,5 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Nah, negatif 130,5 derajat ditambah 0 kali 360. Tentulah hasilnya akan menjadi negatif 150 derajat, 130,5 derajat. Dan ini juga di luar interval ya Bapak Ibu. Nah, di luar interval ini. Kenapa? Karena batas dari interval yang diberikan soal itu paling kecil adalah 0 derajat. Jadi tidak boleh negatif. Makanya di situ tidak saya masukkan 0 tadi. Cukup N1 sama 2. Nah, kalau 1 kita tuliskan solusinya, kalau 1 berarti 130,5 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Nah, sehingga menghasilkan sudutnya kira-kira 229,5 derajat. Nah, ini masuk. Kemudian juga 2. 2 kali 360 derajat. Nah, didapatlah jawaban 589,5. Nah, kita sudah mendapatkan 4 solusi dari sudut ini ya, dengan interval 0 sampai 720. Yang pertama 130,5 derajat. Kemudian yang kedua 229,5 derajat. Yang ketiga 490,5 derajat. Kemudian yang keempat 589,5 derajat. Jadi sudah dapat 4 solusi dari kedua persamaan tersebut. Nah, jadi intinya ketika mencari sudut yang masuk dalam interval, Bapak Ibu masukkan angka N pengganti dengan bilangan bulat. Mulai dari negatif boleh, positif juga boleh. Yang penting masuk ke dalam interval yang diminta oleh soal. Nah, kita lanjut soal yang B. Yang B ini sin V sama dengan 0,1. Nah, kalau tadi Bapak Ibu 1 dikurang angka satunya ini positif, bukan plus yang di sini ya, tapi angka satunya positif. Nah, kalau ini pakai kurang, maka di sini kita harus menambahkan. Kedua ruas harus kita tambahkan dengan 1. Nah, kalau ini Bapak Ibu perhatikan karena sin V itu dikurang 1. Supaya kurang 1 ini menjadi 0, tentulah kita harus tambah dengan 1. Begitu juga dengan negatif 0,21. Harus kita jumlahkan juga dengan angka 1. Didapat bahwa sin V sama dengan 0,79. Nah, 0,79 ini kalau Bapak Ibu cari di Arcos sinus, didapatlah sudut 52,2 derajat. 52,2 derajat ini sudut di kuadran 1. Bagaimana dengan sudut di kuadran 2? Kita kurangi saja dengan 180 dikurang 52,2 derajat. Ingat Bapak Ibu ini soalnya sinus. Maka 180 kurang. Kalau soalnya kosinus, mencarinya dengan 360 kurang. Ini perhatikan baik-baik perbedaan antara sinus dan kosinus. Oke, baik kita lanjut. Bagaimana dengan sin V-nya? Sin V, Bapak Ibu, kita sudah dapat 2 jawaban, yaitu yang pertama 52,2 ditambah N kali 360, yang kedua 127,8 derajat ditambah 360 derajat.
kelipatan N kali 360 derajat. Nah, sudah dapat. Kita lihat lagi interval dari soal. Interval yang B juga sama seperti interval yang A, yaitu dari 0 sampai 720 derajat. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di gambar yang sebelah kanan itu adalah soal aslinya. Ada interval dari 0 sampai 720. Kita selesaikan sama seperti cara yang A tadi, Bapak Ibu. Yang B, semua solusi dalam interval 0 sampai 720. Yaitu yang pertama 52,2 ditambah N kali 360. Nah, ini tidak saya jelaskan kembali ya kenapa saya memilih cuma angka 0 dan 1. Tadi sudah disebutkan di jawaban yang A. Jadi nanti Bapak Ibu lihat saja kenapa angka yang dipilih adalah 0 dan 1. Karena nanti kalau 2 misalnya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, akan lebih dari 720 derajat. Karena jelas 2 kali 360 saja itu sudah 720. Nah, jadi kalau 0 kita kalikan dengan 360, maka dia 0 ditambah 52,2 tetaplah 52,2. Kemudian kalau 1, 52,2 ditambah 1 kali 360, 360 ditambah 52,2 itu menghasilkan 412,2 derajat. Ini solusi yang kedua. Kemudian dari sudut kedua, jadi sudut pertama saja kita sudah dapat solusi, sudut yang kedua juga seperti itu. 127,8 derajat, di sini ditambah 0 kali 360 derajat. Sehingga menghasilkan angka yang sama, yaitu 127,8 derajat. Yang kedua, 127,8 derajat lagi, kemudian ditambah 1 kali 360 derajat. Sehingga menghasilkan 487,8 derajat. Jadi kita sudah mendapatkan 4 solusi juga Bapak Ibu, yaitu yang pertama 52,2 derajat, 127,8 derajat, 412,2 derajat, 487,8 derajat. Karena rentangnya dari 0 sampai 720 derajat. Artinya ini dua lingkaran ya, dua lingkaran penuh. Dua putaran maksudnya, dua putaran penuh. Nah, kemudian soal yang C, yaitu tentang tangan. Nah, jadi kalau A-nya itu cos, yang B-nya sin, yang ketiganya tangan. Kita perhatikan Bapak Ibu di sini ada angka 2. Nah, tadi sudah dijelaskan di soal yang sebelum-sebelumnya ya, bahwa kalau ada angka 2 maka kedua ruas harus kita bagi dengan 2. Biar tidak ada angka di depan persamaan trigonometrinya, sehingga tangan V sama dengan negatif 2 dibagi 2. Sehingga didapatlah di situ negatif 1. Nah, kita cari arkus tangan dari negatif 1. Setelah kita lihat di kalkulator misalnya, didapatlah sudut yang menghasilkan tangannya negatif 1 itu adalah 135 derajat. Sehingga didapatlah V sama dengan 135 derajat ditambah N kali 180. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ketika soalnya tangan, maka solusi sudutnya di situ dituliskan cukup 1 saja, yaitu 180 derajat untuk periodenya. Ingat bedanya antara periode sinus 360 derajat, periode kosinus 360 derajat, kemudian periode tangan itu 180 derajat. Sehingga V sama dengan 135 derajat ditambah N kali 180 derajat. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Sehingga semua solusi dalam interval, nah intervalnya kita lihat dulu di soal asli. Perhatikan untuk yang C, interval yang di sebelah kanan gambar ini adalah dari negatif 180 sampai 360 derajat. Nah, Bapak Ibu ingat bahwa intervalnya dari negatif 180 sampai 360 derajat. Jadi beda dengan yang A sama B. Kalau A sama B tadi 180 bukan dari negatif tapi dari 0. Dari 0 sampai 720. Maka yang C ini dari negatif 180 sampai 360. Baik, langsung kita masukkan angka-angka bulat, bilangan bulat menggantikan N. Nah, di sini tidak juga saya jelaskan kenapa saya mulainya dari negatif 1.
Kenapa bukan dari negatif 2? Nah, nanti Bapak Ibu coba saja menggunakan negatif 2, maka dia otomatis akan di luar dari interval yang dituliskan. Jadi di sini saya mulai dari negatif 1 ya Bapak Ibu. 135 derajat ditambah negatif 1 dikali 360 derajat. Nah, sehingga menghasilkan negatif 45 derajat. Kemudian yang kedua, masukkan angka 0. 135 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Sehingga tetaplah 135 derajat. Nah, dapat jawaban yang kedua. Kemudian jawaban yang ketiga, 135 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Sehingga jawaban dari 135 ditambah 360 adalah 315. Nah, jadi kita sudah mendapatkan 3 sudut sebagai solusi dari 2 tan V sama dengan negatif 2, yaitu 45 derajat, kemudian negatif 45 derajat, 135 derajat, dan V-nya adalah 315 derajat. Nah, kita sudah menyelesaikan soal 1138. Baik, kita masuk ke soal yang terakhir Bapak Ibu, yaitu soal nomor 1139. Hampir sama caranya Bapak Ibu untuk 1139, yaitu soalnya bertanya tentang selesaikan persamaannya. Nah, selesaikan persamaannya di sini. Persamaan yang pertama, sin X dikurang 51 derajat menghasilkan 0,700. Kemudian cos X ditambah 51 derajat menghasilkan 0,7. Kemudian yang terakhir, sin X, yang ketiga, sin 5X dikurang 71,3 derajat sama dengan negatif 0,37. Kemudian cos 0,5X tambah 33,3 derajat sama dengan 0,74. Kita mulai dari yang persamaan pertama. Jadi kita akan menyelesaikan satu persatu persamaan tersebut. Sin X kurang 51 derajat sama dengan 0,700. 0,700. Nah, jadi kita akan mencari dulu bahwa arcus sinus dari 0,700 ini, kalau Bapak Ibu menggunakan kalkulator, didapatlah sudutnya 44,5 derajat. Nah, caranya sama seperti cara-cara yang sebelumnya. Namun untuk X kurang 51 derajat, Bapak Ibu tuliskan semua angka yang di dalam angka yang di dalam kurung. Semuanya, semua bagian, yaitu X kurang 51 derajat. Sehingga didapatlah X kurang 51 derajat sama dengan 44,5 derajat ditambah N kali 360. Nah, karena soalnya kurang, Bapak Ibu, maka kita menggunakan tambah. Nah, jadi ini ingat ya, harus dibalikan. Lawan dari kurang itu adalah tambah. Sehingga X kurang 51 derajat kita tambahkan dengan 51,0 derajat juga. Nah, jadi ingat kalau menambahkan ini 51 derajat, jangan cuma di satu ruas. Tambahkan di kedua ruas. Karena kalau ditambahkan di kedua ruas, artinya kita tidak mengubah apa-apa. Boleh ditambahkan dengan 51, dikurang 51, dikali 51, boleh. Yang penting kedua ruas. Nah, jadi seperti itu konsepnya. Kenapa ditambah 51 derajat? Supaya negatif 51 derajat yang bagian kurang ya, X kurang 51 ini menjadi 0. Sehingga tersisalah X saja. Nah, itu tujuan kenapa ditambah dengan 51 derajat. Kemudian 44,5 yang di sebelah ruas kanan tentulah kita jumlahkan dengan 51 sehingga didapatlah 95,5 derajat. Jadi didapatlah solusi yang pertama 95,5 derajat ditambah N kali 360 derajat. Kemudian sama caranya di sudut yang kanan kita juga jumlahkan dengan 51 derajat. Namun sebelumnya tentunya sudah kita kurangi dulu dengan 180 derajat. 180 derajat dikurang 44,5. Karena apa? Karena sinus itu di kuadran 2. Kuadran 2 dia juga positif.
Nah, jadi X sama dengan 186,5 derajat ditambah N kali 360. Untuk yang solusi A kita sudah ketemu, yaitu sudutnya 95,5 derajat ditambah N kali 360. Kemudian solusi yang kedua adalah 186,5 ditambah N kali 360 derajat. Oke, itu solusi yang A. Kemudian solusi yang B. Sekarang ditambah cos X ditambah 51 derajat itu sama dengan 0,700. Sama caranya seperti tadi, kita cari dulu arc cos dari 0,700, didapatlah sudutnya. Kalau tadi 44,5, yang ini 45,5. Kemudian sama seperti tadi juga, tuliskan dulu X tambah 51 derajat, tuliskan juga 45,5 ditambah N kali 360. Nah, kalau tadi dikurang ya ditambah ya Bapak Ibu karena tandanya kurang. Nah, sekarang dikurang karena tandanya tambah. Jadi ini bedanya Bapak Ibu. Kita kurangi dengan 51 derajat. Supaya 51 yang tambah tadi ia menjadi 0. X mendekati negatif 5,5 ditambah N kali 360 derajat. Itu yang solusi yang sebelah kiri. Solusi yang sebelah kanan, X tambah 51 derajat. Karena kosinus ya, satunya positif, satunya negatif. Kalau yang sebelah kanan 45,5, yang di sebelah, kalau di sebelah kiri 45,5, maka yang di sebelah kanan ini negatif 45,5. Caranya juga sama, kita kurangi kedua ruas dengan sudut yang sama, yaitu 51 derajat pada kasus ini. Mengingat soalnya ditambah dengan 51 derajat. Sehingga didapatlah X mendekati negatif 96,5 ditambah N kali 360. Atau yang ini Bapak Ibu ini juga bisa kita ganti. Ingat ya Bapak Ibu, ini bisa kita ganti menggunakan 360 dikurang. Jadi ini bisa diganti dengan sudut 305,5 derajat. Kenapa 305,5? Yaitu dengan cara 360 dikurangi dengan 5,5. Kemudian yang ini juga bisa kita ganti dengan sudut 360 dikurang. Sehingga dia menjadi sudut yang positif maksudnya Bapak Ibu. Yaitu 263,5 derajat. Ditambah N kali 360 derajat. Nah, kalau Bapak Ibu menuliskan dengan solusi yang negatif juga tidak masalah. Sehingga di situ saya tetap menuliskan yang negatifnya ya. Bapak Ibu, X sama dengan negatif 5,5 ditambah N kali 360 derajat. Kemudian X sama dengan negatif 96,5 ditambah N kali 360 derajat. Apa bedanya Pak Ardi kalau positif sama yang negatif? Nah, bedanya ketika Bapak Ibu memasukkan nilai N-nya. Nah, gitu ya. Jadi di awal, di sini kalau kita membuat dia positif, kita sudah memasukkan N-nya di awal, 1 kelipatan 360. Nah, itu boleh. Kalau N-nya kali 360. Jadi bisa kita jadikan positif. Nanti kalau Bapak Ibu menjadikan dia positif, artinya ketika kita mengalihkan dengan N, itu N-nya tidak ada yang sedikit lebih besar dari yang solusi yang negatif. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nanti boleh dicoba saja dan hasilnya tidak ada bedanya Bapak Ibu ya. Sama saja. Boleh yang negatif, boleh yang positif. Kemudian yang C. Sin 5X kurang 71,3 derajat sama dengan negatif 0,37. Nah ini solusi yang C. Kita perhatikan baik-baik, dia menggunakan kurang. Tentunya di awal kita cari dulu arcus sin dari negatif 0,370, yaitu didapatlah 21,7 derajat. Negatif 21,7 derajat. Atau di sini kalau menggunakan sudut yang positif ya, bisa kita menggunakan berarti yang sudut yang di kuadran 3, 201,7 derajat. Nah, bisa juga menggunakan sudut arcus sin yang menghasilkan negatif 0,37, itu juga bisa di kuadran 3 atau kuadran 2 juga bisa. Kuadran 3 dan kuadran 4 maksudnya. Nah, karena di situ menggunakan negatif 0,37, nilai sin itu negatif di kuadran 3 dan 4. Nah, maka didapatlah arcus sinnya adalah negatif 21,7
derajat atau 201,7 derajat. Nah, didapat ya, kita sudah dapat sudut. Di situ saya tetap menggunakan yang negatif, Bapak Ibu. Kita menggunakan yang negatif 21,7 derajat ditambah N kali 360. Nah, ingat ya Bapak Ibu, soalnya kurang 71,3, maka kita tambahkan dengan 71,3, baik itu yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan. Nah, kita jumlahkan dengan 71,3, sehingga didapatlah 5X sama dengan 49,6. Jadi didapat dari 71,3 negatif 21,7 ditambah 71,3 itu menghasilkan 49,6. Kemudian di sini kenapa tiba-tiba dia hilang 5-nya ya? 5-nya hilang, kedua ruas kita bagi 5. Karena ada angka 5-nya di situ. Jadi jangan lupa Bapak Ibu ketika membagi 5 semuanya. Jadi jangan seperti Jona tadi lupa membagi 360-nya dengan 2 ya. Nah, ini Bapak Ibu harus ingat 5X-nya dibagi 5 menjadi X, 49,6 dibagi 5 itu 9,92. Kemudian 360 juga dibagi 5 sehingga N kali 72 derajat. Nah, yang sebelah kanan kita menggunakan sudut yang berikutnya 201,7. Nah, seperti yang sudah saya tuliskan tadi, 201,7 kita jumlahkan dengan 71,3 derajat. 201,7 ditambah 71,3 derajat, ini menghasilkan 273 derajat. Ditambah N kali 360 derajat. Caranya sama seperti yang sebelah kiri, kita bagi kedua ruas dengan 5. Sehingga tinggallah X sama dengan 54,6 dikali N kali 72 derajat. Didapatlah hasilnya 9,92 derajat. 9,92 derajat ditambah N kali 72 derajat. Dan X yang kedua 54,6 derajat ditambah N kali 72 derajat. Nah, kita sudah mendapatkan solusi yang C. Terakhir Bapak Ibu yang D, yaitu cos 0,5 derajat ditambah 33,3 derajat sama dengan 0,74. Caranya pertamanya sama, kita cari dulu arc cos dari 0,740. Sehingga didapatlah kira-kira sudutnya mendekati 42,3. Nah, 42,3 ini Bapak Ibu kita tuliskan 0,5 X tambah 33,3. Nah, karena tambah, maka kita kurang dengan 33,3 kedua ruasnya. Nah, untuk solusi yang pertama di sebelah kiri ini kita kurangi dengan 33,3, tersisalah 0,5 X sama dengan 9 derajat ditambah N kali 360 derajat. Nah, karena 0,5 ini harusnya tidak ada angka di depan X, maka apa yang harus kita lakukan? Kedua ruas dikali 2. Nah, supaya apa? Supaya 0,5 X yang ada di depan 0,5 yang di depan X itu akan menjadi 1. Sehingga 0,5 harus dikalikan 2. Begitupun 9. Maka 9 juga dikali 2 sehingga 18 derajat. 360 derajat juga dikali 2. Sehingga didapatlah negatif 720 derajat. 360 dikali 2, 720 derajat. Yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan caranya sama, kita kurangi dengan 33,3, ini menghasilkan sudut yang negatif 42,3 derajat. Atau dari awal juga bisa kita menggunakan sudut yang positif ya Bapak Ibu. Ini saya gunakan yang positif saja. 360 dikurang. Nah, 360 dikurang 42,3 ini menghasilkan artinya 317,7. Nah, jadi di sini saya tuliskan 317,7 saja. 317,7 dikurangi dengan 33,3 sehingga menghasilkan sudut 208,8. Hasil akhirnya ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini berarti dia berapa? 313, atau biarkan negatif saja, hasil akhirnya saja saya jadikan positif. Nah, biarkan negatif dulu.
Nah, hasil akhirnya saja ya Bapak Ibu. Kemudian 0,5 ini kita kalikan 2, ini saya ubah jadi positif di hasil akhir saja. Jadi kita jumlahkan dengan 360 sehingga didapatlah 208,8 derajat. Ditambah N kali 360 derajat. Nah, jadi sebenarnya boleh dari awal jadikan dia positif, tapi tadi kalau saya lihat kalau ini kita jadikan positif di awal, angkanya akan besar, akan lebih dari 360. Nah, lebih baik ini saya hasil akhirnya saja yang ditambahkan dengan 360 derajat. Didapatlah 208,8 derajat. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu cara menyelesaikan soal dari 1135 sampai 1139. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.